Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Syakif, NIM akhir 52 dari kelas 5B, akan melaksanakan tugas UAS, yakni video murotal kitab. Nanti akan menerangkan seputar bab tentang ayyuhal walad. Oke, sebelumnya mari kita beri Al-Fatihah pada musannaf hadzal kitab Imam Ghazali ayatnya. Muhammad Syarul Fatihah. Kitabnya yang ini, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bab 26, halaman bagian tentang penyakit. Summa a'lam anna maradal jahli ala arba'ati anwa. Summa a'lam, lan banjur ngerti ya, ketahuilah. Summa a'lam, maka ketahuilah. Annal maradal jahli, bahwa penyakit kebodohan, ala arba'ati anwa, itu ada 4. Jadi ketahuilah bahwa penyakit kebodohan itu ada 4 macam, 4 jenis atau 4 bentuk perkara. Ahduha yaqbalul ijala wal baqi la yaqbal. Jadi ahdahuha itu salah satunya masih menerima pengobatan, yaqbalul ijala, wal baqi la yaqbalu, sedangkan yang lain tidak dapat diobati. Jadi dari keempat bentuk macam penyakit kebodohan tadi, yang salah satunya itu masih menerima pengobatan, sedangkan yang lain itu sudah tidak dapat diobati. Ammal ladzi la yaqbalu, adapun yang tidak menerima pengobatan, fa ahaduha, atau salah satunya tadi, mangkana su'aluhu wa i'tiraduhu ala hasadi wa bughdi, yaitu orang yang pertanyaan dan keberatannya itu muncul karena rasa dengki dan kebencian. Jadi orang yang bertanya atau yang sering bertanya karena munculnya dengan rasa dengki atau rasa iri, kebencian. Terus lanjut, fakullama, setiap kali, tujibuhu, engkau menjawabnya dengan jawaban terbaik, bi ahsanil jawabi wa afshahihi, paling luas, paling sahih, dan yang paling jelas, wa audhahihi, yang paling jelas, maka semua jawaban itu, fala yaziruhu, maka semua jawaban itu, fala yaziruhu, maka semua jawaban itu, zalika illa ghaizan, justru hanya akan menambah kemarahannya. Jadi kawan-kawan, setiap kali kawan-kawan menjawab dengan jawaban terbaik pun, yang paling sahih pun, yang paling jelas pun, itu semua akan justru hanya menambah kemarahannya. Enggak menjawab dengan rasa lega, tapi malah
akan menambah kemarahannya. Itu yang diceritakan. Wa adawatan, menambah permusuhannya dan kedengkiannya. Wa hasadan. Jadi tadi dari 4 penyakit ini salah satunya adalah yang diceritakan itu sifat dengki atau iri. Terus selanjutnya fattoriku ala tashtagila bijawabihi. Fattoriku, maka jalan yang tepat. Fattoriku ala tashtagila, maka jalan yang tepat bagimu adalah bijawabihi, tidak usah sibuk menjawabnya atau tidak usah sibuk menjawab semacam itu, karena yang akan menjadi output keluar dari perkara tersebut adalah kedengkian atau kebencian. Maka setidaknya kita mengurangi hal-hal yang tidak disenangi gitu. Terus selanjutnya qad qila wa qad qila, telah dikatakan kullul adawati, seluruh permusuhan, qad turja, masih mungkin dihilangkan, izalatuha, masih mungkin dihilangkan, illa adawatan, kecuali permusuhan man. Permusuhannya siapa? Man, orang. Adaka an hasadin, yang memusuhimu karena dengki. Jadi diceritakan di kitabnya Imam Al-Ghazali, seluruh permusuhan masih mungkin dihilangkan kecuali permusuhannya orang yang memusuhimu karena dengki. Nah, kawan-kawan, jadi di sini itu adalah suatu arahan atau suatu pencerahan bagi kawan-kawan ketika ada suatu permusuhan yang masih mungkin bisa dihilangkan, namun ada permusuhan yang tidak bisa dihilangkan, yaitu permusuhan karena musuhmu dengan dengki, dengan rasa iri. Maka di kitab ini itu menjelaskan fayam bagi, maka semestinya engkau berpaling anturi ridu, engkau berpaling anturido, berpaling dari apa? Anhu, dirinya. Watat rukahu, dan membiarkannya, ma'amaridihi, dengan penyakit kedengkian itu. Di anjuran selanjutnya adalah semestinya kita sebagai muslim agar bisa menyimpulkan yang paling tidak memberikan madarat. Jadi dianjurkan kita untuk berpaling dari seorang yang kayak begitulah dan membiarkannya dengan penyakit kedengkian itu. Selanjutnya qala Allah Ta'ala a'ridan man tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal hayatad dunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Jadi a'rid itu berpalinglah dari mantawalla, orang yang paling berpaling dari peringatan, antikrina, walam yurid, dan tidak menginginkan kecuali ilah hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia. Wal hasudu, orang yang dengki, bikul lima, apapun yang diucapkan, wayaf alu, dan dilakukan, yuki dunar, seperti menyalakan api, fi zar'i amalihi wa huwa ghafil, sementara ia tidak menyadari, seperti menyalakan api pada tanaman amalnya sendiri
sementara ia tidak menyadari. Jadi terjemahnya adalah orang yang dengki atau apapun yang diucapkan maupun dilakukan seperti halnya menyalakan api pada tanaman amalnya sendiri, sementara ia tidak menyadari, seperti api yang membakar kayu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru habab. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Al-hasadu, dengki, yakulu iku makan, itu makan, al-hasanati kebaikan, kama sebagaimana takulun nar, sebagaimana api memakannya, al-hatoba kayu bakar. Selanjutnya adalah wasani, yang kedua, tadi dari yang keempat. Yang kedua itu adalah antakunu, kebodohan yang sebabnya adalah sifat bodoh akut atau dungu, dan ini juga tidak menerima pengobatan. Jadi antakunu, maka ada alatuhu, sebabnya atau alatnya, minal hamakoti, dari sifat kedunguan, wahwa, yaitu aizon la yaqbalu, tidak juga menerima pengobatan. Wahwa aizon la yaqbalul ijala, dan ini juga tidak menerima pengobatan. Jadi penyakit yang kedua ini adalah penyakit dungu. Yang pertama adalah apa, teman-teman? Yang pertama adalah sifat iri atau kebencian. Yang kedua adalah emang sifat bodoh, sifat dungu yang dimiliki seorang. Kama qala Isa alaihi salam, inna ma ajarta an ihyatal mauta wa qad ajartu ala ma mulajal hamaqah. Sebagaimana Nabi Isa berkata, aku tidak akan merasa lemah menghidupkan orang mati, tetapi aku lemah dalam mengobati orang yang dungu. Nabi Isa pun berkata, kawan-kawan, jadi ketika beliau merasa lemah menghidupkan orang mati, tidak sama sekali. Jadi ketika orang mati pun beliau tidak sama sekali merasa lemah, akan tetapi beliau itu lemah ketika mengobati orang yang bodoh atau orang yang dungu kolot. Wadzalikar rajulu, yaiku wong sing sinau, wadzalikar rajulu yatalubul ilma, yaitu seorang yang belajar ilmu zamanan, hanya sebentar, dan mendapatkan sedikit pengetahuan, wa ta'allam syai'an minal ilmi, tentang ilmu, al-aqli dan akal, tentang ilmu akal, wasyar'i maupun syariat, yaiku wong sing sinau sedelok lan ngerti sithik ilmu akaliyah lan syariah. Jadi wadzalikar rajulu yatalabul ilma zamanan qalilan wa ta'allam syai'an minal ilmi al-aqli wasyar'i, yaitu seorang yang belajar ilmu hanya sebentar dan mendapatkan sedikit pengetahuan tentang ilmu akal maupun syariat. Yang ketiga ini adalah orang yang sudah merasa hebat, merasa sudah paling tahu segala ilmu, padahal dia hanya saja mempelajari secuil ilmu dari dunia ini. Itu juga berbahaya. Wayastabaddu, banjur dadi ngeyel, kemudian ia merasa paling benar. Yastadaddu ra'ayyuhu watajibuhu, dan merasa paling benar. Watajibuhu, dan kagum terhadap dirinya sendiri.
Nah tadi yang saya katakan, dia itu baru saja mempelajari beberapa ilmu secuil dari dunia ini, akan tetapi sudah merasa paling hebat, sudah merasa paling kenyang akan ilmu yang ada. Di orang seperti ini itu bahaya kawan-kawan. Selanjutnya adalah wataghaffal, banjur meremehkan alal ilmi kabir, meremehkan ulama besar, dan ia meremehkan para ulama besar. Fahadzal hamaqatul kabir, fahadzal hamaqatul kabir, inilah bentuk kedunguan yang terbesar. Bahasa iki bodoh yang paling gede. Faiza lam ya'lam, jika seorang tidak mengetahui kadar dirinya, hadzal miqdar. Faiza lam ya'lam, yen orang ngerti ukuran, yakunu maka su'aluhu, pertanyaannya, pertanyaan ini, minal hamakoti, menjadi bentuk kedunguan. Jika seorang tidak mengetahui kadar dari dirinya sendiri, maka pertanyaannya pun menjadi bentuk kedunguan. Fayambagi, maka janganlah an-la tashghal bijawabihi, maka janganlah engkau sibuk menjawab orang seperti itu. Imam Ghazali menceritakan, Imam Ghazali berkata kepada kitab ini, yakni ketika kita menemui orang-orang tersebut, maka janganlah engkau sibuk menjawabnya. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, ayakuna, yang telu adalah orang yang pikirannya kacau, ayakuna mutasyarradan, orang yang pikirannya kacau, wa kullu ma, setiap ia tidak memahami kata-kata orang besar, fa kullu ma la yafhamu minal kalamil akbar, di setiap ia tidak memahami kata-kata orang besar, ia akan menuduh kekurangannya pada dirinya sendiri, ya, menuduh kekurangannya pada dirinya sendiri. Ala kusuri fahmi, yahmiluhu ala kusuri fahmi, yang menuduh kekurangannya pada dirinya sendiri. Ala kusuri fahmi. Wakana soalhu, padahal sebenarnya ia bertanya lil istifadati, bertanya pada mencari pemahaman. Lakin, tetapi, atau namun, lakin yakunu, tetapinya, namun ia lambat berpikir hingga sulit memahami hakikat, la yudarikul haqaiqa, memahami hakikat. Fala yang bagi, maka tidak layak pun untuk disibukkan menjawab panjang. Fala yang bagi Allah tashghila bijawabi aidan, maka kita tidak pantas atau tidak dianjurkan untuk sibuk menjawab dengan jawaban panjang. Jadi ketika bertemu orang-orang seperti itu, ya cukup ya atau cukup kasih jawaban pemuas saja, karena orang-orang seperti itu kawan-kawan itu tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas dengan jawaban kita. Maka di sini pun menunjukkan ya seperti itu saja. Jadi rangkuman dari bab yang kita pelajari tadi dari Ayyuhal Walad adalah kesimpulannya, bodoh itu ada
beberapa macam untuk memudahkan panjenengan sedanten. Bodoh yang bisa diobati adalah mau menerima ilmu. Bodoh karena dengki tidak bisa diobati, semakin dijawab makin benci. Bodoh karena kedunguan atau hamakoh, ngeyel, gemedi, meremehkan ulama. Bodoh pikiran kacau plus lambat paham, bertanya tapi tidak mampu memahami jawabannya sendiri. Yang terakhir adalah bodoh karena keras kepala, mu'anid, tidak mencari kebenaran, hanya ingin menang sendiri. Itu tinggalkan. Sedikit ngaji pada kali ini, video kali ini semoga dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Saya minta maaf apabila ada kekeliruan atau ucapan yang tidak kurang benar. Sepenuhnya tidak kami sengaja, tidak saya sengaja. Semoga tugas UAS ini juga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, termasuk Bapak dosen. Semoga satu semester ini kita dapat mendapatkan barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.